Borses Ashokal Hajar is a foundation founded by Mr. Mustahidin Alayubi Boash was founded in 2002, under the Mustahidin Alayubi Foundation, starting from vocational school, then high school and finally junior high school. In 2017, the chairman of the foundation to build Garuda Nusantara Global Elementary School. This school was founded by the Baya Shakal Hajar Foundation, so that in 2018 the Mustahidin Alayubi Foundation and the Baya Shakal Foundation. So now Borses is the largest school and also has the most students in Indonesia. Borses Ashokal Hajar is a pioneer of today's inclusive education and all schools in Boash are accredited A. The school is located on Highway Semplak, Salabenda Raya, Parakan Jaya, District Kemang, Bogor, West Java 16310. It is a school that has several study programs, namely SD Global Garuda Nusantara, founded by the Baya Shakal Hajar Foundation, namely Mr. Mustahuddin Alayubi in 2018, and has several habituation programs to support students such as Duha and Zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Karina dengan nomor peserta PPG 201502823636, mahasiswa dari Universitas PGRI Madiun, program studi matematika, akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua. Selamat menyaksikan. Oke, Bun. Andi kenapa nggak pakai batik? Batik saya kancinya copot. Oh, kancinya copot. Jadi lagi gitu kan jahit? Iya. Oke, minggu depan harus dipakai ya batiknya biar seragam ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya absen dulu. Siapa yang masuk hari ini? Baik sama Alan, Bu. Faiz dan Kenapa Faiz? Sakit. Baik. Faiz sakit. Faiz kenapa? Faiz kecelakaan? Ya, Bu. Kemarin pulang sekolah
kalau diketikkan lama banget ini, jadi yuk lakukan 3 menit dari sekarang. Sudah? Udah Bu. Gambar ini ya. Iya, tapi ingat dulu nih tadi ya SPLTP ada 3 variabel. Berarti kalian harus bisa membedakan variabelnya. Kalian harus tahu mana konstanta, mana variabel, mana koefisien ya. Harus bisa membedakan itu ya. Oke, nanti dari soal cerita harus tahu juga merubah menjadi bentuk model matematika ya. Nah, perhatikan gambar ini. Pagi-pagi disajiin ini. Kenapa ya. Bu? Ya, kalau gambar yang ini sih saya cuma sekedar lewat, nggak tahu di mana ini letaknya. Nah, kios bakso sederhana. Ya. Enak tuh. Tapi sama nggak sih penyajiannya sama nggak seperti yang tadi saya gambarkan? Ada nggak menu-menu ini nih? Ada Bu. Ada nggak di tadi yang di kios bakso itu? Ada nggak yang tidak tercantum di menu ini? Harga. Ayo dilihat dulu. Harganya. Harga, terus apa lagi? Hah? Emang tadi ada apa tadi? Coba Bu lihat lagi Bu. Oke, lihat lagi tuh. Oh, harganya enak. Tadi harga belum ada ya, belum tercantum. Terus apa lagi? Itu 15.000 kan Bu biaya ya? Oh, itu hanya 15.000, mungkin waktu promo kali ya itu. Jadi belum tahu tuh. Terus apa lagi? Kan 15.000 masa harga es jeruk 15.000? Kan belum tahu ya. Terus apa lagi? Free wifi. Oh ya. Hah? Air putih Bu. Air putih nggak ada. Nih kalau enggak maksudnya beda. Kira-kira kalau di warung ini ada nggak di menu itu tuh ada yang nggak tampil nggak? Apa? Oke, saya stop dulu. Di sini diperhatikan tadi disebutkan 3 variabel. Ada 3 variabel ya. Variabelnya adalah x, y, z. Ini juga x, y, z, x, y, z. Nah, ya. Sementara kalau di bagian D itu disebutnya apa? Yang berdiri sendiri. Konstanta. Sementara angka-angka A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 dan C3 disebutnya ya, sip. Berarti kalian tahu komponen-komponennya. Lanjutkan. Ada eliminasi. Kemudian ada campuran. Kalau kita nyebutnya gabungan ya. Nah, permasalahan dalam
sama dengan 500. Sekarang kita substitusikan Z sama dengan 500 ke persamaan yang mengandung variabel Z. Di sini ada dua persamaan yang mengandung variabel Z, yaitu persamaan 1 dan 3. Namun, yang kita pilih adalah persamaan 3, karena di persamaan 1 masih ada dua variabel lain yang belum diketahui nilainya. Diperoleh X sama dengan 2500. Untuk mencari nilai Y, kita substitusikan X sama dengan 2500 dan Z sama dengan 500 ke persamaan yang mengandung variabel Y. Dapat kita pilih persamaan 1 atau 2. Dalam hal ini, kita akan pilih persamaan 2. Diperoleh Y sama dengan 2000. Rara membeli 1 buku tulis, 1 penggaris dan 1 air mineral gelas sehingga juga dibuat model matematika. Telah diperoleh X sama dengan 2500, Y sama dengan 2000 dan sama Berarti dengan cukup ya uangnya Rara ya. yang harus dibayar Rara adalah Rp5.000. Jadi uang yang dimiliki Rara Rp5.000 sehingga cukup untuk membayar barang yang dia beli. Gitu ya. Oke, sudah disimak ya. Cukup jelas dari tampilan video tadi. Jadi kalau misalnya ke kantin kadang suka nanyain harga tuh langsung aja di total berapa gitu ya. Tiba-tiba pas udah di kelas baru, oh iya ya bakso berapa ya? Kalau tadi kan karena buku penggaris gitu ya. Nah, ketika ditanyakan berapa tuh kalau misalnya siapa di sini Najla misalnya cuma punya uangnya 5.000, bisa nggak beli barang-barang tersebut ya? Berarti harus dicari dulu harga satuannya, gitu kan? Ya. Oke. Sekarang saya mau kalian berkumpul dengan kelompok yang sudah saya bagikan minggu lalu, ya. Kelompok kecil yaitu dengan satu kelompoknya 4 sampai 5 orang. Ya, ayo berkumpul dengan kelompok yang sudah saya bagikan. Satu siapa ya? Kelompok siapa? Rifai ya? Oh Rifai kelompoknya. Ayo yang kelompok Rifai bergabung di sini. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Najwa ya? Oke, kelompok 2 Najwa. Kelompok 3-nya Sigma. Kelompok 4 Rizky Pratama. Oke, kelompok 5-nya Arsenal, ya. Kelompok 6-nya siapa? Andi ya? Ya, oke. 6 kelompok saya bagikan LKPD-nya nih, dikerjakan, dibaca, didiskusikan. Ya, LKPD-nya nanti dipresentasikan di depan hasil diskusinya ya. Yuk, mulai dari sekarang lakukan. Ke Jogja kok.
pacok kali 2 kan 10 dikali 2 itu 20. Kurang aja. Iya, jadi dia kurang. Mengenai masalah soal nomor 1. Bisa dilihat nomor 1 ada 3 struk yang ditemukan oleh seseorang. Yang pertama, untuk harga barangnya ini tidak ditemukan, melainkan ada pembayaran dan kembaliannya. 1 bakso dan 1 ST dibayar 30.000, kembalian 4.000. Struk yang kedua sama, 1 bakso, 1 ST dan 2 kerupuk, tidak ada harganya, adanya pembayaran dan kembalian. Dibayar 50.000, kembalian 18.000. Dan untuk struk yang ketiga tidak ditemukan harganya, 2 bakso, 3 ST dan 2 kerupuk, dibayar 100.000, kembalian 36.000. Sehingga kita bisa membuat model matematikanya. Jadi bilangan X, ST menjadi Y, dan kerupuk menjadi Z. Dan dari struk yang kita lihat tadi bisa dibuat bilangannya, aritmatikanya. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 26.000. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 22.000. 2X tambah 3Z tambah 2Z sama 64. Nah, dari bilangan matematika ini kita bisa model matematika kita bisa membuat persamaannya. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Yang pertama, saya akan mengeliminasi Z dari persamaan. Z dari persamaan 2 dan 3.
Tinggal kita salingkan. Nah, karena koefisiennya sama, jadi kita langsung dikurangkan supaya langsung habis. X dikurangi 2x hasilnya min x, dan y dikurang 3y hasilnya min 2y. 32.000 dikurang 64.000 sama dengan minus 32.000. Nah, karena belum ketemu maka bisa jadikan sebagai persamaan keempat. Lalu kita eliminasi x dan y dari persamaan 1 dan 2. Jadi x dan y persamaan 1 dan 2. Karena koefisiennya sama, jadi langsung kita kurangkan. 0 dikurang 2y dikurang 2z, maka hasilnya negatif 2z. 26 dikurang 32.000 hasilnya minus 6.000. Kita turunkan lagi dari perkali ruas bilangan, kita pindahkan dari min 2 ke bawah sehingga dibagi. Negatif 6.000 dibagi min 2, maka hasilnya adalah 3.000. Lalu kita eliminasi lagi. Bilangan x dari persamaan 1 dan 4. Karena koefisiennya sama, jadi kita langsung dikurangi. Nah, operasi bilangannya ditambah karena jenis koefisien ini berbeda, jadi langsung kita kumpulkan supaya hasilnya jadi habis. Y ditambah 2y, maka hasilnya y ditambah min 2y, maka hasilnya adalah min y. Dan 26 ditambah min 32.000 hasilnya 6.000. Kita turunkan lagi dibagi 1, maka hasilnya adalah 6.000. Nah, setelah kedua koefisien ketemu, kita lakukan substitusi. Bilangan y ke persamaan 1. Karena y-nya sudah ketemu, jadi kita langsung masukkan. Setelah itu ruas dari y ini kita pindahkan ke kanan sehingga jadi minus. Dikurang 6.000, maka x adalah 20.000.
dan kerupuk 3.000. 3.000. Harga 3.000. Yang bila jika ada yang bertanya, Ya, udah selesai Sigma. Sudah. Oke. Ada yang mau bertanya dari yang disampaikan Sigma? Mungkin hasil diskusi dengan kelompoknya berbeda dengan Sigma? Ada? Oke, Alvan, silakan Alvan. Saya Alvan ingin bertanya dari kelompok 1. Kenapa cara kedua menggunakan sistem eliminasi X dan Y? Ya, Oke, cara yang ini. menggunakan dua variabel. Saya ulang ya, pertanyaannya Alvan, Sigma. kita eliminasi di koefisien yang sama. Nah ini kan saya eliminasinya X dan Y. Nah kedua bilangan ini model matematika ini ada semua, jadi boleh. Kalau eliminasinya yang Z yang nggak ada, maka itu nggak boleh. Bisa. Oh, itu menurut Sigma ya. Jadi menurut Sigma ini tuh boleh. Kenapa boleh dieliminasi? Karena variabel X dan Y mereka sama-sama variabel ini sama-sama memiliki koefisien 1 gitu ya. Mau misalnya apa mau melakukan eliminasi X aja, tapi kan dia juga ikut ke bawah dieliminasi. Kenapa? Karena sama-sama sama-sama koefisiennya 1. Ini 1, 1. Ini 1, 1. Jadi boleh tuh langsung sekaligus dua variabel dihilangkan. Gitu ya. Oke. Terus ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, silakan. Bila tidak ada pertanyaan, maka kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alvan dulu. Sudah cukup jelas ya. Ada kelompok yang berbeda? Enggak ya. Enggak. Semua sama ya. Paling tadi ya di sini mungkin ada yang bingung nih kenapa ini bisa dikurang gitu ya. Bisa dieliminasi. Oke. Lanjut di soal yang kedua. Soal yang kedua sudah dikerjakan juga ya. Dari pertemuan atau dari hasil diskusi kita hari ini, apa yang kalian dapat? Iya, pelajaran pastinya. Ada perbedaan dengan SPLDP? Ada. Apa perbedaannya? Tambahan variabel baru. Iya, ada variabel baru. Variabelnya sekarang jadi lebih banyak. Iya. Tapi pengerjaannya, metode penyelesaiannya juga sama ya. Ada 3 metode. Bebas pilih yang mana aja yang menurut kamu. Kayak tadi Rifai lebih senang pakai substitusi, boleh. Kalau Sigma pakai eliminasi atau gabungan boleh. Yang lain Andi, Rizky, Arsenal boleh pakai yang mana aja. Najla juga, Sirap. Pokoknya boleh pakai metode apa aja yang menurut kamu mudah. Terus apa lagi? Selain tadi metode-metode yang memudahkan kalian menyelesaikan SPLDP maupun SPLDP, apalagi yang kalian dapat? Harga bakso. Harga bakso. Harga bakso jadinya. Tapi nggak semua tukang bakso harganya sama ya. Paling nggak kalian jadi tahu harga satuan barangnya gitu ya. Bahkan kalian bisa baca struk yang terpotong tadi ya. Jadi tahu tuh padahal tampilannya cuma variabel-variabelnya kayak bakso, ST sama kerupuk nggak ada harganya, tapi kalian jadi bisa tahu harga satuannya gitu ya. Jadi materi ini bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Najwa Julkisna Siva dari kelompok 2. Izin menyimpulkan dari soal-soal tadi, sistem persamaan 2 atau 3 variabel itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak tadi kan berdagang gitu ya. Terus dapat disimpulkan dari 1 dan 2 tadi soal itu bisa menyesuaikan metodenya sesuai kitanya, bisanya diapakan. Kayak tadi yang di nomor 1 gabungan, terus yang di nomor 2 nya substitusi. Jadi nyesuaiin aja dari kitanya gimana. Ini itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih.
hari ini lakukan tes lagi ya. Ini yang nantinya akan menjadi nilai tambahan buat kalian, nilai harian. Dikerjakan, soalnya nggak sulit karena kalian sudah lakukan tadi di LKPD. Sekarang kalian lakukan individu. Kalau tadi diskusi kelompok, ini individu. Linknya udah saya share di grup biar kalian nggak ketik lagi. Langsung diklik aja. Yuk, waktunya 5 menit cukup. 10 menit ya. 10 menit ya. Oke, 10 menit dari sekarang. Ini oke. Ya, sudah selesai? Oke, langsung ada hasil ya? Iya, langsung ada hasil. Seneng kan? Bener semua? Iya, berarti tadi metode-metode tadi itu udah berhasil kalian terapkan. Karena soal yang saya sajikan di post-test ini ternyata banyak yang bener semua gitu ya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Jangan lupa belajar lagi. Untuk materi berikutnya, cari-cari informasi dari buku paket, dari YouTube boleh, atau dari aplikasi edukasi yang lainnya ya. Materi